النور من وجنته وجنته يتوقد. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini dalam rangka halal bihalal dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami haturkan salam dan selamat datang kepada yang terhormat Lurah Kelurahan Semper Barat Bapak Riswinanto, yang kami hormati Ibu Sekretaris Kelurahan Semper Barat Ibu Henistiana, dan Ramil 05 Kecamatan Cilincing Mayor ARM Nawang beserta jajarannya, Dewan Kota Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Bapak Eprianto, FKDM Kelurahan Semper Barat Bapak Arif Suhendar, Ketua RW 08 Bapak Karniadi beserta staf, Ketua RT 01 sampai 017 beserta staf, LMK RW 08 Bapak Haji Endang Suherman, yang kami hormati para pengurus masjid dan musola RW 08, Masjid Hayatul Akbar Bapak Muhajirin beserta staf, Masjid Raudatus Solihin Bapak Nana Suhendra beserta staf, Musola Al-Falah Bapak Ustadz Komarudin beserta staf, Musola Al-Mukhtaromah Bapak Haji Imam Tabri beserta staf, Musola Al-Heriyah Bapak Ustadz Saifullah, Musola Nurul Jadid Bapak Suryo beserta staf, Musola Miftahul Jannah Bapak Agus Trianto beserta staf, Musola Al-Waqaf Bapak Eko Suhardianto. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Yang kami banggakan segenap pengurus Karang Taruna RW 08, para kader PKK, Posyandu, Jumantik dan Dasawisma RW 08, serta para hadirin sekalian yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya selaku pembawa acara memandu jalannya acara halal bihalal pada malam hari ini sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi serta saling memaafkan setelah menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, boleh saya kasih pantun dulu? Minta cakepnya ya. Bersenandung lagu Doremi, lagu indah nan ceria. Hari ini kita bersilaturahmi, saling memaafkan dengan penuh bahagia. Baik, mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Suryani. Kepada Ibu Suryani kami persilakan. Indonesia
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Lurah Semper Barat beserta jajarannya, juga yang saya hormati Ibu Sekretaris Kelurahan Semper Barat beserta jajarannya, juga yang saya hormati Bapak Dandim Ramil 05 Celincing, juga yang saya hormati pada para Babinsa, Bapak Babinsa, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua RW kita RW 008, juga yang saya hormati para pengurus LMK khususnya 008 dan Bapak pengurus FKDM RW 008, juga seluruh kepengurusan rukun tetangga dari 01 sampai 012 RW 08, juga yang sama-sama saya muliakan. Alhamdulillah, mohon maaf juga yang saya hormati para pengurus masjid dan musola yang berada di lingkungan RW 008, para asatid dan asatidah juga yang saya hormati, wabil khusus para undangan seluruhnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, kita bersyukur tentunya pertama kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan dalam rangka pertemuan silaturahmi halal bihalal RW 008. Mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, yang saya hormati, sebelum kita mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama kita awali acara kita pada malam hari ini dengan membacakan umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah ini kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afad wa tuqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ya Allah a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة يا الله في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا يا الله في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita masuk ke acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua RW 08 kepada Bapak Karniadi, kami persilahkan. Ibu-ibu sehat? Lupa nggak sama saya, Bu? TNI dari langitan, Bu. Besok mau berangkat ke Gajah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi pilih wa walidayya wa rahmani alhamdulillah. Ya Allah ya Rabb, pada malam hari ini izinkan kami menyampaikan sesuatu, mudah-mudahan direspon, dan semua hamba-Mu pada malam hari ini berikanlah rahmat, taufik, hidayah serta inayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya bakso sama mie ayam belum diicipin sih. Iya, jadi masih pada lemes. Iya. Boleh ngasih pantun? Ibu RW saya ajak ke pasar Keramat. Hanya belanja, yaitu namanya daun apa, Bu? Ayo, daun apa? Daun salam. Nyampe di rumah marah-marah, Bu, belanja kok cuma daun salam doang. Akhirnya apa? Diremes-remes, Bu, daun salamnya. Iya. Pada malam hari ini ternyata ibu bapak belum ngicipin bakso dan mie ayam, salamnya masih pada lemes. Kita ulangin, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya gitulah, Bu, semangat. Jadi ini kan masih suasana bulan apa, Bu? Bulan sawal, suasana masih lebaran. Kalau di Jakarta oke lah, udah pada kerja, pada dinas. Kalau di daerah, Bu, habis kupatan ini masih seru-serunya. Saudara-saudara kita yang dari jauh, seru-serunya pada reuni, pada ngumpul. Kalau di Jakarta mayoritas sudah aktivitas masing-masing. Oleh karena itu harapan kita Bapak Ibu, ini adalah tradisi Indonesia yang nggak bisa dilupakan, nggak bisa dihapus. Sekalipun krisis tetap mudik. Nanti arus balik juga seperti itu, padat, nyampe di Jakarta baru duitnya baru habis. Oleh karena itu harapan kita pada malam hari ini Bapak Ibu, terutama yang utama kita sampaikan kepada seluruh para alim ulama di mana saja berada, seluruh tokoh-tokoh yang telah berjuang untuk bangsa kita, untuk demi kemerdekaan. Alhamdulillah sampai sekarang ini, sampai saiki kita masih merdeka, masih bisa mengisi kemerdekaan. Insya Allah isian kemerdekaan itu akan kita maksimalkan supaya Indonesia Raya akan terjadi. Yang kita hormatin yaitu Bapak dan Ramil kita, yang nggak lupa yaitu Bapak RM Mayor AM Nanang. Alhamdulillah beliau udah bersama kita, dan saya salah satunya mitra, Bu. Iya, Tentara Langit nih. Yang kita hormatin Lurah Semper Barat yang sementara diwakilin oleh Sekel, ya Bu Bani. Iya, Pak Lurah masih di RW 9 ya. Insya Allah nanti juga sama-sama bersama kita. Yang kita hormatin yaitu
PKDM Bapak Arif Suhendar serta LMK kita Bapak Jendang Suherman ST, alhamdulillah telah bersama-sama kita. Yang kita hormatin wabil khusus kepada ketua-ketua masjid, ketua-ketua mushola dan pengurusnya, alhamdulillah pada malam hari ini sebagian sudah hadir. Mudah-mudahan nanti bisa bersama-sama kita acara silaturahim pada malam hari ini. Yang kita hormatin dan kita banggakan Ketua RT 1 sampai 17 beserta stafnya dan ibu-ibu Ikadar semua, Cumantik, Posyandu, Dasawisma ya, dan yang lain-lainnya serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kepada seluruh warga RT 017 dan RW 08 pada malam hari ini tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi hormat dan takdim saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, ibu, bapak, kita jauh-jauh dari pintu rumah menuju ke talim ini mudah-mudahan diberikan keberkahan dan dicatat sebagai amal yang berlipat ganda, dan kita selaku umatnya, selaku hamba Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Amin. Allahumma amin. Bu, malam hari ini saya mandi. Percaya nggak? Kolamnya di depan, nyemplungnya di belakang. Artinya malam hari ini Bapak Ibu RT 01 sampai 16 nggak tahu. Yang tahu hanya warga RT 017. Ternyata malam hari ini sekaligus silaturahim, sekaligus kita nanti acara ada session tersendiri yaitu bowling menuju pemekaran RT 17 menuju ke RT 18. Jumlah yang diundang 235 ya. Malam hari ini Bapak Ibu sesuai sama hati nurani, nanti setelah dipandu oleh panitia insya Allah ya dicoblos sesuai hati nuraninya masing-masing. Dan ini yang kedua. Sebetulnya ketiga, yang pertama dibatalkan karena tidak memenuhi quorum. Akhirnya malam hari ini diputuskan kedua. Lah nanti ada lagi terakhir kalinya yang ketiga. Setelah itu baru kita ajukan kembali, Bu, Pak. Biar paham nih, warga 17 biar paham. Waktu itu udah kita ajukan RT, RW, Lurah, Camat, balik lagi ke RW lagi, suruh bikin agenda polling. Nanti setelah polling selesai, baru kita ajukan lagi, Bapak Ibu ya. Mohon maaf, harus sabar. Nggak cukup bulan, mungkin paling cepat 1 tahun. Karena apa? RT, RW, Lurah, Camat, Wali Kota, DKI, sama Menteri Dalam Negeri itu juga akan turun survei. Nah, oleh karena itu harapan kita untuk tujuan kita pemekaran bukan tak lain hanya sebatas pembenahan ya, supaya lebih tertib kembali. Warganya banyak nih Pak Dim, luar biasa Bu warganya. Jadi kalau semua yang ada hampir 400 kakak, subhanallah, luar biasa Bu. Jadi kalau di sini pemilu itu 4 TPS, tuh 1 RT itu. Makanya harapan kita nanti Pak Lurah juga sebagai fasilitas mediasi untuk pemekaran RT 17. Kita kembali lagi Bapak Ibu. Tentunya pada malam hari ini ingin kita sampaikan Bapak Ibu, khususnya warga RW 08, khususnya kepada pengurus RT dan kepada kader, tolong sampaikan kepada warganya, situasi ini udah situasi dini. Saya tidak nakut-nakutin Bapak Ibu, ini memang situasi dunia ini enggak baik-baik saja ya. Alhamdulillah Indonesia masih bisa menahan tidak ada kenaikan BBM. Kalau enggak apa terjadi? Di sana sini akan ada demo. Padahal yang salah siapa? Yang salah adalah dunia, bukan Indonesia. Tapi oleh karena itu harapan kita Bapak Ibu, kita mari bersama-sama ya hidup dengan efisien, hidup dengan prihatin ya. Yang tidak merasa plus harus lebih hati-hati ya. Hanya kebutuhan yang dibeli, jangan sebuah keinginan. Kebutuhan aja Bapak Ibu. Karena nanti
Prediksi bulan 8 ke depan udah luar biasa. Bahkan kita akan efisien energi. Ini ada beberapa negara udah ke pasar, sekolah, jalan kaki, ya, karena hemat energi. Indonesia pada belagu, ya, sore-sore udah muter-muter sama anak cucu ke Islamik, ya, buang-buang bensin. Pada malam hari ini, ibu bapak, kita ajak bersama-sama hidup efisien energi, hidup juga ekonomis, ya. Terutama mohon maaf yang hadir maupun yang dengar, mulai malam hari ini yang main narkoba, main slot, tolong ditutup, ya. Ini udah banyak perceraian gara-gara main slot. Saya banyak beberapa aduan udah pada cerai, artinya udah jatuh talak gara-gara suaminya main slot. Ini Bapak Ibu perhatikan, ya. Percaya boleh, nggak percaya silakan. Nggak ada namanya judi menang, nggak ada namanya judi kalah, ya. Ini akan memperkeruh suasana di rumah tangga. Kalau rumah tangganya keruh, berantem, mengganggu juga lingkungan. Akhirnya lapor ke Pak RT, Pak RW, gara-gara berantem, gara-gara ekonomi, suami pulang nggak bawa uang, gaji habis, surat rumah digadein, BPKB, mobil, motor digadein, gara-gara main judi. Akhirnya yang korban siapa? Anak-anak kita akan jadi anak-anak yang terlantar, Bapak Ibu. Ini bukan omong kosong. Jadi udah beberapa yang ngadu ke saya, udah fakta nih Bapak Ibu. Gara-gara apa? Judi, gara-gara slot, gara-gara pemakai narkoba, luar biasa Bapak Ibu. Udah ekonomi seperti ini masih jalani seperti itu, terus maunya akan jadi apa? Banyak begal, banyak jambret, ya, banyak maling, bahkan satu lingkungan di gantangan ini Bu, di garasi ini banyak juga yang lengket Bu. Astagfirullahaladzim. Sampai motor saya hilang, dipinjam, dibawa kabur, nggak balik lagi Bu. Tuh, ngenes. Iya, udah makan di sini, tidur di sini, buang air di sini, masih mau bohongin saya. Tuh, karena apa? Kepepet. Katanya kita lacak di Indramayu, kepepet katanya. Karena apa Bapak Ibu? Kita kurang yakin seyakin-yakinnya. Kalau kita hidup ini seyakin-yakinnya, insya Allah Bu, rezeki itu pasti ada. Allah, Tuhan Yang Maha Esa akan menurunkan rezeki kepada hambanya yang memang betul dia yakin, bahwa betul dia percaya bahwa rezeki itu memang ada, ya, yang tentunya yang halal. Yang nggak halal aja disiapin, apalagi yang halal Bapak Ibu, ya. Ini bukan omong kosong Ibu. Kalau nanti udah krisis total Bu, ya, kalau yang plus enak aja Bu, kalau yang pas-pasan Bu, hari ini keliling cukup dimakan hari ini, kalau besok nggak keliling nggak bisa makan. Hari ini keliling untuk hari besok, untuk lusa nggak bisa lagi, ya. Mau apa? Data sementara 54 juta termasuk warga miskin. Bayangin aja Bapak Ibu, ya, nggak usah kita ngelihat nasional, di RW 08 aja ada yang ngadu makan sehari sekali. Ada beberapa rumah tangga bertahan hidup makan cuma sekali sehari. Itulah tanda-tandanya krisis, tanda-tandanya orang akan mati kelaparan. Jadi orang mati kelaparan itu bukan nggak makan 7 hari 7 malam terus mati, tidak. Kalau makan sehari sekali, otomatis lambung akan naik, yang punya lambung akan kumat, lama kelamaan akan kronis. Kalau udah kronis kemana lagi Bu? Cepat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah salah satu contoh namanya mati kelaparan. Bukan 4 hari 4 malam nggak makan terus mati, tidak seperti itu. Oleh karena itu harapan kita Bapak Ibu, terutama anak-anak remaja ini, hei Karang Taruna, sampaikan salam kita ya kepada teman-temannya semua. Ayo bareng-bareng stop
main judi, stop narkoba. Apa yang diharapkan? Orang tua udah kerja mati-matian, siang bagaikan malam, malam bagaikan siang. Coba sekolah sekarang Bu udah pada ngerokok semua, subhanallah. Orang tua udah mati-matian cari uang, anak main leha-leha. Kapan majunya negeri ini Bapak Ibu? Udah presiden udah berusaha mendirikan MBG, masih diprotes. Nanti ke depannya Bapak Ibu, semua lansia dapat, bumil, balita, semua itu dapat. Yang terpenting adalah bumil dan balita. Karena kalau bumil memenuhi gizi, tidak akan mungkin dan tidak akan ada namanya itu bayi stunting, nggak bakalan ada, karena kuncinya di bumil. Cerdasnya anak nanti di balita Bu. Kalau pengen anaknya pintar cerdas, dikala balita urusin yang benar, urusin yang santun, bahasanya yang enak. Jangan boleh sekali-sekali namanya Jakarta Selatan Bu ya, ponpin keluar semua. Lidah anak balita itu lebih cepat menular ya. Namanya mohon maaf, binatang semua disebut, anak-anak juga akan ikut juga. Kapan negeri timur ini akan jadi santun? Katanya kita negeri timur terkenal santunnya, tetapi sekarang udah luar biasa. Anak-anak tawuran karena apa? Moral ya. Karena apa? Moral. Enggak siap Bapak Ibu, mental kita enggak siap. Mental pejabat tinggi juga kurang sehat, kurang siap, banyak yang korupsi Bapak Ibu. Akhirnya nular ke bawah, RT sampai presiden yang korupsi tadi ya, DPRD sampai DPR RI ya, tambang-tambang habis ya, banyakkan oknum. Kapan kita bisa menikmatin itu Bapak Ibu? Tapi kita harus yakin, kita harus percaya diri Bapak Ibu, bahwa warga RW 08 masih siap, masih kuat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, selalu maju demi kebenaran, selalu maju cari uang yang halal berkah dan barokah. Makanya jangan lupa Ibu mendidik anak cucu ya, dididik sedini mungkin aja masih meleng Bapak Ibu ya, masih meleng. Makanya kita pesan, kalau putra putrinya cucunya udah urusan kepolisian, nggak usah minta tolong Pak RW suruh ke kantor polisi Bapak Ibu, itu udah urusi di sono sendiri. Pak RW Pak RT itu urusannya di wilayah ya. Sekali lagi, kalau berantem tawuran apa aja, kalau udah urusan di sana nggak usah lagi memerlukan memanggil Pak RT Pak RW ya. RT RW itu bukan pegawai, bukan honor Bu, sebatas relawan ya. OP itu nggak ada tanda kutip, oh dimakan boleh enggak, sepandai-pandainya LPG itu. Tetapi kalau LMK ada uang kehormatan, enak ditelen Bapak Ibu, itu bedanya. Makanya jangan disalahin kalau kita nggak mau dipanggil ke kantor polisi. Belum lama itu saya sama Pak RT 8 Bu di Cilincing, sholat zuhur di sana, sholat asar di sana, maghrib di sana, isya di sana. Belum juga kunjung namanya yang piket itu datang, nungguin kanit kapan. Jadi kita dianggap kayak kambing congek Bapak Ibu. Tetapi kalau di wilayah mohon maaf, hormat-hormat, tetapi kita di sono enggak diorangkan. Kemarin belum lama, 2 minggu yang lalu RT 7 ya Pak Diding, saya dipanggil lagi di polsek. Enggak mau Bu, ngapain, mendingan enggak jadi RW saya mah. Iya, orang kita enggak diorangkan tuh. Makanya Bapak Ibu mohon anak cucunya dibina ya, dididik yang betul, yang hati-hati, jangan sampai terjerumus ya. Karena pergaulan sekarang ini zamannya zaman medsos Bapak Ibu, luar biasa ya, luar biasa. Kita harus tahan ya, mental kita harus kuat ya.
mental kita harus kuat. Karena apa? Godaan banyak. Di era sekarang banyak yang selingkuh Bapak Ibu. Iya, ayo banyak. Karena mentalnya pada mental cemen, ya, nggak berani mengatakan itu salah dan ini benar. Oleh karena itu harapan kita pertemuan pada malam hari ini yang kita sampaikan pertama, satu, saya secara pribadi Bapak Ibu sama istri sama keluarga, suasana ini suasana lebaran, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada kesalahan, bila mana ada kekeliruan kita dalam keluarga maupun dalam lingkungan, dimaafin nggak Bapak Ibu? Yang kedua, saya atas nama pengurus RW, barangkali selama ini pelayanan kita kurang pas, kita juga udah cukup prima Bapak Ibu, 1 kali 24 jam siap, tetapi pasti ada kesalahan, pasti ada kekeliruan. Itulah bawaan manusia. Mohon Bapak Ibu kita juga dibukakan maaf pengurus RW 08 yang mana selama ini pelayanannya barangkali anggapan Ibu kurang pas, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita sebetulnya udah super Bu. Di RW 8 itu Bu, mohon maaf nih, jam 11, 12, jam 1 aja masih ada datang minta penghantar Bu. Astagfirullahaladzim tuh. Orang kayaknya nggak boleh tidur apa ya. Itulah RW 8 Bu, karena tempatnya strategis buat mampir orang lewat enak, ngobrol enak, warung banyak ya. Jadi kadang-kadang karena kebiasaan sambil main sambil bawa pengantar dari Pak RT ya. Tapi nggak apa-apa karena semua itu amanah, semua itu demi lingkungan, demi warga masyarakat. Bu, Pak, saya mohon maaf. Makanya saya kadang-kadang Bu, kalau ada orang korupsi ya, kecil maupun besar, naudzubillah menjalik ya. Orang kita jadi RW ini Bu, mohon maaf banget, nggak pernah bahasanya makan duit warga, nggak pernah juga saya makan uang OP ya. Malah kita tekor. Ya betul itu. Tetapi warga saya masih banyak Bu yang perbuatannya yang luar biasa. Apalagi kita RW-nya sering main KP kali ya. Kita hidup hati-hati padahal ya. Itulah Bapak Ibu ya, harapan kita khususnya Pak RT, Bu RT, kader, tolong sampaikan salam ini ke warga masyarakat. Mulai besok kita hidup efisien, mulai besok kita ekonomis, mulai besok kita lebih was-was untuk mendidik anak cucu kita supaya tidak terjerumus di jurang yang dalam. Itu harapan kita Bapak Ibu. Mumpung kita ngumpul, kita sampaikan ya, biar bagaimana kalau ini nanti krisis betul terjadi, jangan sampai warga RW 08 ikut-ikutan demo yang nggak benar. Jangan sampai RW 08 warganya ikut jarahan, nggak berkain Bapak Ibu. Jarah sehari paling untuk 2 minggu, setelah itu habis, mau beli nggak ada toko yang buka. Itu contoh 98 ya, sama-sama dirugikan. Barang banyak yang mubazir, yang nggak bermanfaat ya. Makanya harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mengentaskan bangsa Indonesia ini adalah jadi bangsa yang makmur ya. Pemimpin kita juga udah mulai harus hati-hati tidak berkorupsi ya Bapak Ibu ya, supaya agar ekonomi kita lebih pulih kembali. Dan kita pesan Bapak Ibu, kalau ada siapapun tetangga, siapapun Bapak Ibu yang dikriminalisasi, artinya gini Bapak Ibu, Ibu di rumah ada maling nih, Ibu gebuk mati ya, Ibu pasti dituntut masuk penjara dong. Laporkan ke saya, akan saya laporkan ke Komisi 3. Komisi 3 akan turun 1 kali 24 jam akan ditanganin ya. Jadi jangan sampai kita pihak yang benar dihukum Bu ya. Contoh banyak, jambret ya, tahu kan di medsos, suaminya ngejar ketabrak mati dihukum, kan gak jelas.
Yang salah siapa? Makanya Bapak Ibu, saya menganjurkan kalau ada maling, ya, rampok, ya, bunuh karakternya. Ngerti nggak? Digebuk pingsan, setelah itu tangannya dipuntir, udah jangan dipukulin, percuma Bapak Ibu. Dipukulin paling 3 minggu 4 minggu sembuh. Tetapi kalau tangannya udah lepas, itu karakternya dia akan sembuh. Tidak bisa jambret lagi karena tangannya udah lepas. Tapi nggak mati Bapak Ibu. Tuh, kalau digebukin kadang-kadang mati, tangannya puntir aja Bu. Nanti saya belain, iya. Pokoknya ada maling ada apa, tangannya puntir, biar keples seumur hidup. Itu mematikan karakter Bu, supaya enggak jambret lagi. Kalau digebukin sebulan sembuh, kumat lagi Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Orang sekarang ini mentalnya udah mental luar biasa, beraninya udah. Kita jalan belum lama ini, ya. Di Marunda kan belum lama Bu, pagi jam 6 motor Max ditendang, ya, dikejar 3 anak, ditendang jatuh, motornya diambil, orangnya diadang-adangin celurit. Tuh, mentalnya mental apa itu coba? Subhanallah, luar biasa nekatnya era sekarang. Padahal motor bodong itu dijual berapa sih? Paling 3 juta 4 juta, nggak mahal karena nggak ada surat-suratnya. Makanya harapan kita Bu, jangan terlalu berani, juga jangan terlalu mengalah, jangan terlalu takut. Ngelihat situasi. Kalau kesempatan kita untuk gebuk, kita gebuk. Setelah dia kelenger, puntir tangannya Bu, puntir sampai lepas, sampai kepleh, udah. Itu pasti sembuh. Karena apa? Dia nggak bisa berbuat lagi. Paling cuma pakai kursi roda, ya. Itu. Kalau digebukin biar menyon Bu, sembuh kumat lagi. Itu. Contoh itu Bu, banyak contoh yang seperti itu. Bapak Ibu yang kita hormatin, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama silaturahim, dan nanti agenda kita juga salam-salaman Bu, ya, minta maaf semua antar manusia. Kita kedepankan hablum minannasnya, karena semua itu pasti punya salah, pasti banyak dosa, ya. Selamat Pak Dekot. Oleh karena itu harapan kita Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan tadi, ayo kita sama-sama kampanyekan, kita demo memerangi, yaitu namanya judi online, dan memerangi bahwa itu ada. Oleh karena itu harapan kita Bapak Ibu, dengan adanya kolaborasi untuk malam hari ini, mulai besok kita bareng-bareng maju selangkah. Karena apa? Kemarin kita perang 30 hari Bapak Ibu, ya, memerangi hawa nafsu, ya. Yang lulus tapi ada yang nggak lulus. Artinya kita setelah ini merayakan kemenangan, mudah-mudahan kita bisa maju ke depan selangkah. SDM-nya, ya, termasuk ekonominya, ya, nggak ada lagi yang kawin lagi, ya. Iya, ekonomi berat sekarang Bapak Ibu, berat ekonomi udah lah. Ini kalau terjadi perang dunia ketiga selesai kita udah. Iya, selesai. Tapi insya Allah Indonesia selalu jaya. Indonesia beribu-ribu pulau, beribu-ribu bahasa, beribu-ribu suku bangsa dan banyak agama berkolaborasi jadi satu. Doa bersama, insya Allah Indonesia tetap jaya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Barangkali ada kekurangan dari pihak pribadi saya, pengurus RW saya yang memang selama ini kurang prima, mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ramai yang sambutan, kata Pak pakai barat lah, kata Pak RW. Luar biasa Pak RW. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera bagi kita semua. Izin yang saya hormati Bapak Nawang selaku Danramil Kecamatan Cilincing. Yang saya hormati Bapak Haji Eprianto selaku Dewan Kota, ya, Jakarta Utara. Yang saya hormati hadir di sini juga Ibu Sekel, ya, Bapak Ketua RW 08 Bapak Karniadi, ada FKDM juga, Bapak LMK,
dari unsur 3 pilar, dari kader hadir semua, mungkin kader ya. Coba tunjuk tangan mana kadernya. Oh, sebelah sana paling banyak, sebelah sana ya. Lengkap semua. Kader apa? Ada Sawisma, PKK, Cumantik, Posyandu, udah yang penting judulnya kader. Lengkap semua, luar biasa. Berikut yang saya hormati para RT hadir mungkin di sini ya. Ya, para RT, pengurus RT, warga, tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita hadir bersama-sama ya di garasi RW 08 namanya ini dalam kegiatan kita yaitu halal bihalal. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mungkin mohon izin, mungkin saya agak terlambat ya, karena di hari yang sama, di jam yang sama, saya dapat undangan yang samaan juga. Ya, tadi saya bersama Dekot hadir di RW 09. Saya udah bisik-bisik ke Pak Dekot, Pak Dekot, nanti setelah di RW 9 nggak perlu lama, setelah sambutan kita lanjut ke RW 08. Ya, alhamdulillah nih Pak RW, saya datang belum pada bubar. Saya takutnya datang belum pada bubar lagi. Ya. Yang pertama ini saya selaku Lurah Semper Barat beserta jajaran kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya akui memang banyak kekurangan kami ya selaku pemerintah kelurahan yang dalam hal ini banyak melakukan pelayanan di masyarakat. Namun dalam hal ini kami tetap berjuang ya kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Berikutnya ini adalah momen yang luar biasa ya Pak RW ya, momen yang setiap tahun sekali diadakan yaitu halal bihalal ya. Disinilah kita bisa bermuka, mungkin dari para RT, para kader, warga masyarakat kumpul semua di garasi ini ya. Ini nggak setiap hari kan seperti ini ya Bapak Ibu ya, ya kan setahun sekali doang ya. Besok minta sama Pak RW setiap bulan sekali, setuju nggak? Wah, bisa gemuk lama-lama. Ini luar biasa nih Pak RW. Ini saya lihat tadi saya kalau di RW 9 nggak seperti ini, tapi kalau di RW 8 luar biasa, banyak semua nih warganya hadir semua. Nah inilah momen yang luar biasa. Dalam hal ini kita bisa bertatap muka, berjabat tangan ya, saling sapa, disitulah timbul persaudaraan. Kita bisa mengetahui semua warga seperti apa kondisinya ya. Ini harapan saya ke depannya untuk RW 8 tetap ciptakan rasa kerukunan yang lebih indah lagi ya, lebih akrab lagi ya. Baik, saya nggak berpanjang kalam, saya berharap semoga wilayah RW 8 ini selalu diberikan kedamaian ya, kebahagiaan serta sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sekiranya itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan pada hari ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua RW 008 Bapak Karniardi beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh ketua RT beserta jajarannya. Sebelumnya saya ada pantun nih buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Beli nanas sama si Udin, nanasnya langsung dimakan si Udin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah mohon dimaafin, kalau ada THR mohon dikasihin. Betul apa betul? Dalam suasana halal bihalal yang hangat ini, mari kita renungkan makna silaturahmi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Artinya silaturahmi bukan hanya budaya, tapi juga ibadah. Ketika kita memuliakan tamu dan menyambung hubungan kekerabatan, itu cermin dari keimanan kita. Kita tidak hanya membuat hati orang lain senang, tapi juga menenangkan hati kita sendiri dengan cahaya kedamaian yang Allah titipkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, silaturahmi juga jalan untuk meraih berkah, umur, dan rezeki. Dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang senang rezekinya ditambahkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Sungguh luar biasa, dengan ikhlas bersilaturahmi, hati kita bisa lebih lapang dan penuh berkah. Jika hidup kita mau tenang, rezeki bertambah, dan umur panjang, mari kita mulai dari hal sederhana, menghubungi, menanyakan kabar, dan memaafkan. Tak hanya itu, bersilaturahmi juga artinya berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyambung hubungan silaturahmi akan dia sambung, dan barang siapa yang memutuskannya akan dia putus. Maka jangan sepelekan silaturahmi, karena itu cinta Allah yang hadir di antara kita. Bahkan pahalanya seperti memerdekakan budak, sebuah amalan yang besar yang menunjukkan betapa tingginya nilai silaturahmi dalam Islam. Mari kita jaga hubungan ini dengan niat tulus, kebaikan bersama, dan keberkahan dunia akhirat. Saya ada pantun lagi nih buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Di Irian banyak cendrawasi, roti ngembang dikasih ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك، قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك، قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، صلوات الله وسلامه يا من جئتنا بشرى طه نور العين، قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك، قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، رسول الله، حبيب الله، رسول الله، حبيب الله، رسول الله، حبيب الله، رسول الله، حبيب الله. قلبي في المدينة
صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي
Bapak Ibu sekalian dimohon untuk kembali ke tempat. السلام على الرسول الشفيع الأبطاحي. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan penuh sebagai kenang-kenangan atas pengabdian tulus ibu-ibu sekalian sebagai kader Jumantik selama ini. Jejak langkah kami kenang dan pengabdian yang telah ditorehkan menjadi inspirasi, motivasi, dan teladan bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Sekalian pahala bagi ibu-ibu sekalian. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih. Kita bisa foto bersama rekan-rekan. Yang terhormat semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kami bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim di dalam lingkungan RW 08 dalam keadaan sehat walafiat. Dan kepada Ibu Haji Macem, Ibu Haji Kasti, Bu Mega, dan Ibu Uni, kami mewakili dari kader Jumantik RW 08 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perjuangannya, terus juga keikhlasannya ya Ibu dalam rangka menjadi petugas Jumantik di RW 08. Dan juga kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin dalam bersamaan kami ada salah, kekurangan, sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Cukup sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami sebagai para Jumantik yang udah pensiun, sebenarnya belum mau pensiun tapi udah dipensiunkan karena usia kami sudah melewati batas pensiun, Pak Lurah. Sebenarnya kami nggak ikhlas untuk pensiun, tapi berhubung usia kami sudah melewati masa pensiun, mau nggak mau kami terima. Tapi kami hanya berpesan kepada Jumantik yang mewakili kami, yang menggantikan kami saat ini. Kami menjadi Jumantik itu semenjak ada Jumantik di Kelurahan Semper Barat. Segitu lamanya kami jadi Jumantik. Cuman kalau zaman kami awal jadi Jumantik itu ininya hanya ikhlas, Pak. Ikhlas. Jadi kami nggak mengharapkan sesuatu, tapi lambat laun alhamdulillah dari kelurahan ada sesuatu untuk kami. Kami berterima kasih. Dari itu kami hanya berpesan kepada anak-anak kami, adik-adik kami yang akan meneruskan pekerjaan kami sebagai Jumantik. Jumantik itu enggak berat sih sebenarnya, cuman walaupun bagaimana tetap tugas. Jadi kami berharap kepada adik-adik kami yang akan bertugas, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak enak didengar, terutama itu yang penting. Jadi kita ini ikhlas menjalankan tugas kita sebagai Jumantik, itu ikhlas. Jadi kami yang sudah pensiun bukan pensiun dini tapi pensiun tua, hanya berharap itu. Kami tidak mau mendengarkan Jumantik di RW 08 ini bermasalah, karena selama ini itu yang kami pegang.
nggak ada benturan apa-apa. Alhamdulillah Pak RW ya, selama kami Jumantik di RW 08 ini, alhamdulillah. Bukan nggak ada masalah, tapi kami bisa mengatasi masalah itu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Lurah, terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir. Kami berpesan doakan kami, semoga kami panjang umur dan selalu sehat walafiat. Dan tentu saja apa yang kami terima selama ini, baik berupa ilmu atau yang lainnya, insya Allah akan kami tularkan kepada adik-adik kami dan anak-anak kami yang pada saat ini bertugas sebagai Jumantik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Semper Barat beserta jajarannya, yang saya hormati Dewan Kota Bang Efri, Bu Sekel, yang saya hormati Sohibul Bait Ketua RW 008 Kelurahan Semper Barat Pak Haji Kardiadi. Ini Pak Lurah mohon izin, ini sebagai Mitra Jaya ya, Koramil Kecamatan Cilincing. Inilah sebagai panutan ya, panutan kami dari Mitra Jaya Koramil Cilincing, satu-satunya Pak RW 08. Ini akan saya kembangkan, mohon izin Pak Lurah, nanti semua RW akan saya jadikan anggota Mitra Jaya yang akan membantu tugas Babinsa di wilayah masing-masing. Kemudian salawat serta salam semoga dilimpahkannya kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua selamatnya. Mohon izin hadir dan undangan yang berbahagia. Saya di sini sekalian memperkenalkan diri selaku Dan Ramil. Saya sebagai Dan Ramil 05 Cilincing kurang lebih baru 7 bulan. Asli saya orang Betawi ya, Betawi Sukapura. Jadi masuk di sini pulang kampung Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya bertugas di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan sudah kurang lebih 9 tahun. Alhamdulillah balik kampung sini. Di sini saya banyak dukung dari Dewan Kota, Bang Epri, para ketua RW, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang membantu tugas-tugas dari Koramil. Selanjutnya saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Ketua RW 008 bahwa tugas Babinsa, tugas Koramil selalu bersama-sama dengan 3 pilar dan dibantu oleh warga masyarakat yang ada di wilayahnya. Kenapa sih masing-masing RW, masing-masing RT nanti ke depan akan saya jadikan, saya minta tolong untuk jadi anggota Mitra Jaya. Karena memang tugas Koramil ini banyak sekali yang harus dilaksanakan yang mendapat dari komando atas. Di antaranya yang sampai saat ini penempatan titik-titik pembangunan Koperasi Merah Putih. Ini juga kami selalu berkoordinasi dengan Dewan Kota, dengan para lurah. Karena memang untuk pembangunan Koperasi Merah Putih ini tugaskan kepada TNI bersama 3 pilar. Dari Pemda, dari polisi sama juga. Ya. Nah contohnya di Semper Barat ini belum ada. Kemarin kita mengajukan di tanah PD Pasar Jaya. Itu tempatnya strategis, sudah diajukan sama Pak Sitar Kodim. Insya Allah akan diajukan ulang kembali, mudah-mudahan nanti mendapat persetujuan. Nah kemarin di wilayah kita Kecamatan Cilincing 1 titik
di Rusun Nagrak, yaitu masuknya Kelurahan Cilincing. Karena memang Koperasi Merah Putih ini akan dibangun tiap kelurahan, Pak RW. Tiap kelurahan satu titik. Nah, ini untuk utara baru ada satu titik yang sudah jadi, yaitu di Kelurahan Papanggo di depan Waduk Cicin. Nah, ini mohon izin pada Bapak sekalian, nanti apabila sudah ada di sini ya mari tugas sebagai Ketua Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk di kelurahan itu akan menempati bangunan tersebut yang akan tugasnya membantu pemerintah dalam rangka memajukan perekonomian rakyat. Itu mengenai Koperasi Merah Putih. Kemudian juga program dari Prabowo, Presiden Prabowo ini kita sudah dengar mungkin gentengisasi, ada jembatan. Nah ini kemarin Bang Epri mohon izin ya, di Dadang Kodandim. Karena memang satu kodimnya harus ada jembatan sama gentengisasi. Akhirnya jembatan dapat di wilayah Pademangan, itu masuknya Koramil Penjaringan. Kemudian saya ditunjuk kemarin dapat di wilayah Marunda rumahnya, namun terlalu jauh. Walaupun saya sudah bangun akan saya lajukan, pas dicek dari Korem itu jaraknya terlalu jauh dari jembatan. Akhirnya untuk gentengisasi dialihkan nanti di wilayah Koramil Priuk dengan Koramil Penjaringan. Karena untuk gentengisasi itu ada 2 rumah atau 2 titik yang dibangun. Kemudian ada satu lagi permintaan nanti juga dari program Presiden Prabowo, ada RTLH. Nah, ini kami sudah mengajukan, ada 3 titik yang kami ajukan. Ini sifatnya dari bawah naik Pak RW. Ada 3 titik kemarin, Kelurahan Prolotan, Kelurahan Marunda, sama Kelurahan Cilincing. Itu memang rumah yang sangat tidak layak kita lihat ya kondisinya. Nanti akan kami buat RAB dan kami ajukan ke Komando Atas. Nanti dari tim kepresidenan akan cek langsung. Ya mudah-mudahan di tahun ini bisa terwujud. Ya. Karena ini yang baru terwujud ini gentengisasi dengan jembatan. Memang sangat mendesak dan sudah dilaporkan dan sudah kerjakan sampai saat ini. Kemudian untuk masalah keamanan dan ketertiban, bahwa tugas ini keamanan tugas kita sama-sama. Mari wilayah ini, wilayah khususnya di Kelurahan Semper Barat, khususnya di RW 008, mari kita ciptakan wilayah yang kondusif dan betul aman. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong anak-anaknya dijaga. Karena yang rawan memang anak remaja biasanya. Malam-malam kalau belum pulang ya kita cari. Jangan sampai berkeluyuran kemana-mana khususnya malam minggu. Tahu-tahu terjadi tawuran. Tahu-tahu anak kita ada di polsek. Nah ini jangan sampai terjadi ya. Saya sudah berapa orang saya keluar itu. Kemarin udah 2 minggu ditahan di polsek. Dia cuma nongkrong-nongkrong, ternyata diserang sama temannya. Nah ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai anak remaja, tolong betul-betul perhatikan, betul-betul ya dijaga. Jangan sampai bapaknya dengan ibunya ikut pengajian di masjid, anaknya tahu-tahu ikut tawuran malam-malam ya. Sekali lagi mari kita jaga kampung ini, anak-anak kita juga supaya betul-betul aman dan kondusif. Yang terakhir tadi sudah sampaikan, dan kami akan mohon izin kepada Pak Lurah, Pak RT RW nanti yang bersedia untuk menjadi Mitra Jaya Koramil Cilincing, silakan bisa berkoordinasi atau bisa menghubungi langsung ke Ketua RW 008. Itu saya yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghujung acara, mari kita jadikan momen halal bihalal pada malam hari ini sebagai awal untuk memperbaiki hubungan, untuk saling memaafkan dengan tulus dan mempererat ukhuwah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kesalahan kata. Sebagai penutup, izinkan saya sekali lagi menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke kota Bekasi,
tak lupa membeli buah naga. Jika ada salah dalam memandu acara ini, mohon dimaafkan dengan lapang dada. Satu lagi ya. Burung merpati terbang ke taman, hinggap sebentar di dahan cemara. Semoga silaturahmi tetap terjalin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati sajian yang kami sajikan. Terima kasih Bapak Ibu.